Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tadi gue barusan habis kelas siaran jam 2 tadi, masuk jam 10 dan sekarang gue punya sedikit waktu untuk membuat mini vlog yang dari kemarin pengen dibuat tapi belum terrealisasikan sampai detik ini. Berhubung gue punya kesempatan dan gue punya ya udah berhubung gue punya kesempatan saat ini, jadi gue langsung merealisasikan keinginan gue untuk membuat vlog sedikit cerita tentang experience gue selama kerja di radio dan yang pastinya sebagai announcer. Oke, awal gue tahu tentang radio itu adalah, jadi sebenarnya gue pengen ngebuat vlog ini adalah karena banyak banget nih dari teman-teman yang pengen tahu dan juga mungkin yang pengen tahu tentang dunia radio itu gimana, tentang penyiar radio itu gimana, karena banyak banget dari luar sana itu mungkin yang masih ngejudge tentang penyiar atau juga mungkin yang masih ngejudge tentang yang ke arah negatif ya tentang radio-radio. Tapi sebenarnya itu tergantung lagi kepada diri kita sendiri. Oke, balik lagi di awal. Gue pertama kali kenal sama radio gimana. Nah, jadi dulu itu gue sempat kerja di tahun 2013 dan ngampus di tahun 2014. Terus karena gue udah kebiasaan kerja sampai sampai lembur, pas gue kuliah cuma setelah belajar gue cuma kayak main-main karaokean sama teman-teman. Jadi gue ngerasa kayak waktu gue tuh terbuang sia-sia. Apalagi uang juga terbuang sia-sia. Ya walaupun have fun tapi kayaknya ini gue masih kuliah kayaknya nggak apa ya, nggak adil banget buat gue yang masih kuliah yang belum mendapatkan uang sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya gue mencari kerjaan yang bisa part time, kerjaan yang bisa shift-shiftan kayak gitu atau juga yang nggak mengganggu jam kuliah yang pastinya. Jadi gue berpikir apa ya kerjaannya, gue kalau di kafe gue nggak bisa kalau di kafe. Terus juga kalau misalnya kayak yang harus dari siang sampai malam itu nggak bisa karena gue tuh kuliahnya kan nggak nentu nih jamnya berapa, jadi gue harus cari yang mungkin bisa mengikuti jadwal gue kayak gitu. Akhirnya gue inget gue pengen menjadi penyiar dan penulis yang pastinya karena gue suka nulis dari tahun 2011 tapi nggak berani mempublish karena gue ngerasa tulisan gue belum pantas dibaca sama orang-orang dan belum percaya diri. Sampai ada sih satu orang yang ngebaca, partner gue, ya satu orang itu aja sih, sama adik kelas yang pertama di blog, tapi cuma itu aja, yang lainnya selebihnya orang lain yang gak dikenal. Terus akhirnya setelah itu gue mencari-cari radio apa sih yang sesuai. Akhirnya gue lihat ada buka lamaran di Persada Radio, gue cari tahu, oh ternyata segmentasinya anak muda, dan di sana gue kayak ngerasa oh kayaknya ini gue langsung ngerasain feel gue kayaknya bisa kayak gitu, walaupun gue nggak ada basic penyiar sama sekali, basic apa ya, basic yang kayak gitu, yang kayak MC kayak gitu gue nggak ada basic sama sekali, karena mungkin kalian tahu semua gue itu orang yang kalem banget. Waktu SMA aja jalan nunduk, bahkan gue sampai dilabrak adik kelas, bayangin dong gimana nya kayak gitu. Jadi akhirnya gue beranikan diri melamar masuk ke radio, Persada Radio. Setelah masuk lamaran dipanggil interview dan setelah itu baru training dulu 3 bulan. Kalau seandainya bisa naik bakal naik dan bakal siaran, tapi kalau enggak ya udah mohon maaf langsung boleh keluar. Dan alhamdulillah gue keterima dan gue masuk ke Persada Radio menjadi seorang announcer, menjadi seorang penyiar. Dan setelah gue masuk menjadi announcer di sana di radio, gue baru ngerasa kayak mungkin orang-orang bilang kalau kerja di entertain atau juga mungkin kerja di radio itu kayaknya hal yang buruk banget, tapi enggak, ternyata kita bisa memilah-milah. Walaupun mungkin teman kita ada yang nakal atau juga yang suka keluar malam, ada yang suka ke klub-klub gitu, tapi tergantung dari diri kita sendiri gimana cara kita bisa menyikapi. Ya kalaupun diajak ya udah tinggal tolak aja kan, nggak masalah, kenapa dibuat ribet. Karena kalaupun kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri ya kita bakal terjerumus juga, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri ya enggak, kita bakal baik-baik aja kayak gitu. Dan kenapa gue bisa berpikir, banyak juga nih teman-teman yang nanya kenapa bisa masuk radio, kenapa bisa jadi penyiar, kenapa kan dulu lo orangnya kayak gini kenapa kayak gitu kan, bukannya penyiar itu suka ngomong, suka kayak gini, suka kayak gitu. Jadi kenapa gue bisa masuk ke dunia radio, karena ya tadi gue itu pengen gue tuh dari dulu pengen bercita-cita ngebuat orang-orang apa ya, bisa ngebuat orang-orang itu bahagia
bukan cuma satu orang tapi semua orang. Gimana caranya? Caranya salah satunya dengan ini, dengan kita kayak siaran di radio, terus kita bisa ngasih orang hal-hal yang baik, yang tadinya mood pendengar itu yang nggak baik, terus tiba-tiba ngedengerin kita itu jadi semangat lagi. Nah itu kan kita udah bisa ngebuat orang lain bahagia. Bahkan gak cuma satu orang yang dengerin kita, ada ratusan kali ya yang dengerin kita. Jadi salah satunya adalah dengan cara gue menjadi penyiar radio, gue bisa menginspirasi banyak orang. Dan gue pertama kali itu karena nonton Radio Galau. Nonton Radio Galau pasti tahu, yang tahun-tahun gue pasti tahu ya. Radio Galau, karena itu kayak kita bisa curhat, terus dengan curhat aja itu kayaknya bisa menolong satu orang yang galau. Apalagi penyiar ini bisa menolong satu orang yang galau ya, bisa kayak mengeluarkan, orang pendengar tadi bisa mengeluarkan apa isi hati dia, dan dengan itu kan dia bisa jadi kayak lebih lebih apa ya, lebih ringan lagi bebannya ya, karena bebannya udah keluar kayak gitu. Jadi gue pengen bisa menjadi, setidaknya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pengobat untuk orang-orang yang galau, atau juga mungkin yang lagi nggak mood, dan gitu deh pokoknya seperti itu. Dan akhirnya gue ketemu sama Persada Radio, dan segmentasinya pas anak muda. Dan gue selama di radio mungkin banyak banget nih teman-teman kayak reaksi, banyak nanya gimana ya sama keluarganya, atau juga gimana sama teman-teman yang tahu lo itu penyiar. Ya banyak yang mendukung malahan. Teman-teman gue itu banyak banget sih reaksi, ada yang positif ada yang negatif, kayak lo kok bisa siaran kayak gitu, emang apa sih kemampuan lo kayak siaran kayak gitu. Dan banyak juga sih yang membanding-bandingkan antara kayak mereka bahkan sampai ada yang ngedengerin gue hanya untuk membanding-bandingkan siaran gue sama yang lain. Tapi ya itu sih sebenarnya pendapat masing-masing ya. Tapi ya kembali lagi tergantung dari kita. Sama halnya kayak tadi gue bilang, gue pengen mempublish apa yang gue tulis, apa yang gue rasain, apa isi hati gue pengen mempublish tulisan itu, tapi gue masih nggak berani karena gue takut untuk orang-orang nggak mau membacanya. Sama halnya dengan kayak gini, gue menjadi penyiar, gue pengen kayak ngomong ini, banyak itu orang-orang yang nggak mau mendengar itu. Ya itu resiko, nggak cuma menjadi penyiar radio aja, tapi semua kerjaan pasti ada resikonya. Jadi buat teman-teman yang yang masih berpikir negatif sama pekerjaan orang lain, ya itu sih ya udah terserah dari dia aja sih. Yang penting kalau kita di posisi itu ya kita tetap baikin aja, tetap kayak oh ya udah berarti cukup tahu aja ada temen yang kayak gitu, ya udah. Dan yang pastinya gue senang banget banyak banyak teman-teman yang malah menyemangati dan malah kagum, dan malah kayak wah hebat, semoga sukses, semoga ini, banyak banget. Jadi teman-teman yang negatif itu disingkirkan aja, itu toxic friend, jadi disingkirkan aja, nggak usah terlalu dekat, anggap aja itu sebagai masukan karena kita perlu masukannya. Oke, kalau kayak oh ya keluarga belum dijawab. Kalau keluarga pertama kali ya pastinya, kalau keluarga itu taunya kan, kalau misalnya kayak orang tua taunya punya radio itu kayak ya kayak gitu deh, keluar malam kayak gini, kayak karena dulu kenapa gue sempat dilarang jadi penyiar, karena dulu waktu itu mama gue cerita tetangganya dulu penyiar, terus akhirnya MBA. Nah jadi karena kenapa itu dia melarang gue untuk menjadi penyiar, karena takut seperti tetangganya tadi. Tapi balik lagi kayak tadi gue bilang, tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kalau kita bisa mengatur diri kita, ya nggak bakal terjadi seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai takut bermimpi hanya karena dilarang, hanya karena apa ya, pengalaman buruk yang terjadi sama masa lalu. Jangan sampai ya. Oke, next itu kayak suka duka jadi penyiar. Kalau sukanya itu banyak, karena banyak banget ilmu yang gue dapat selama gue menjadi penyiar di tahun 2014 sampai 2019 ini, alhamdulillah. Dan insya Allah seterusnya banyak banget ilmu yang gue dapat. Salah satunya gue punya banyak kenalan, gak cuma dari seangkatan gue aja, gak cuma di bawah gue, tapi juga di atas gue juga. Kayak seumuran orang tua gue malahan ada. Malahan kayak gue bisa menimba ilmu dengan mereka, dengan beliau-beliau ini gue bisa nimba ilmu, gue bisa oh gue tahu nih orang yang kayak gini nih gimana kayak gitu. Oh gue tahu, gue bisa menghadapi orang kayak gini. Karena dulu sama sekali dulu waktu gue zaman SMP, zaman SMA di MAN itu jalan aja nunduk kayak gitu, bahkan sampai dilabrak adik kelas. Kebayang kan gimana gue kayak nggak berani kayak nggak berani mengeluarkan apa yang gue punya kayak gitu. Tapi sekarang ya nggak bisa seperti itu lagi, kita harus bisa mengekspresikan apa yang kita punya kayak gitu. Dan sampai sekarang ilmu-ilmunya salah satunya gue bisa dapat ilmu marketing
gue ketemu banyak orang yang nggak cuma orang biasa kayak dokter, terus juga kayak yang punya perusahaan ini, terus juga kayak yang punya restoran ini, yang punya yang manajer hotel ini, dan banyak banget orang-orang berbeda dengan watak yang berbeda ya. Dan kita belajar di sana gimana sih cara kita menghadapinya. Ada orang yang susah untuk apa ya, untuk kita ngomong aja susah kayak gitu, ada orang yang menerima, tapi ya dari sana kita belajar, dan itu adalah hal yang gue seneng banget. Alhamdulillah gue bisa dapetin langsung, dan gue bisa langsung terjun ke dalam situ. Nggak belajar lagi, maksudnya ya sambil belajar, tapi gue nggak perlu untuk kuliah marketing, gue nggak perlu, tapi dengan di sini gue bisa belajar sambil terjun ke dalam itu. Terus juga kayak administrasi, terus juga kayak ngurus-ngurus apa ya, ngurus-ngurus banyak hal deh pokoknya, ketemu sama orang-orang yang tadinya kita ngerasa kita pengen ketemu tapi nggak bisa. Pas di radio ini kita bisa ketemu banyak klien-klien dan meeting yang tadinya gue dulu sempat suka kayak enak ya mereka bisa meeting nih di kafe sama ini, gue juga pengen ngerasain kayak gitu, gimana sih rasanya meeting kayak gitu, dan ternyata gue bisa ngerasain di radio ini meeting sama orang-orang yang hebat, yang super hebat. Oh kayak gini ya rasanya, wah enak banget ya rasanya, kayak kita itu udah profesional gitu walaupun kita masih belajar. Dan terus juga bisa ketemu sama artis-artis itu itu adalah salah satu keuntungan mungkin ya kalau di radio, karena kita bisa ngomong dan ketemu sama artis-artis juga, dan banyak hal lagi, sukanya banyak nggak bisa terhitung. Selain dari teknis-teknis siaran, teknis ngomong, teknis gimana cara ngomong yang baik, gimana cara kita bisa mengembalikan mood seseorang, banyak. Dan juga yang pastinya ilmu-ilmu kayak kita lebih rajin membaca itu sih, karena kan kita kalau di radio apalagi Persada itu emang kerja sendiri, ngebaca sendiri, nyari berita sendiri, karena emang mandiri banget di sini. Dan karena mandiri itu gue ngerasa senang banget walaupun mandiri di sini, kayaknya itu apa ya, gue ngerasa kayak wah gue bisa ngelakuin ini, gue bisa mencari tahu sendiri, jadinya gue nggak malas. Itu poin yang penting banget. Dan untuk dukanya, kalau dukanya mungkin apa ya, kayak kalau ketemu sama kayak kalau dukanya mungkin salah satunya kalau ketemu sama orang-orang yang tadinya itu kayak orang-orang hebat, kita itu ketemunya itu kayak rasa segan. Terus gimana sih kita bisa ngebawa diri kita itu agar terlihat biasa-biasa saja, agar terlihat baik-baik aja, agar terlihat tidak terlalu, bukan bodoh ya, bodoh itu kayaknya kasar banget, agar terlihat yang tadinya kita nggak tahu tapi kita pura-pura tahu karena biar nyambung kayak gitu. Dan itu sih salah satu dukanya, gimana kita bisa memikir otak ini nanti kayak si A ngomong kayak gini. Gue pernah pengalaman gue ketemu sama salah satu yang punya restoran di mall di Pekanbaru, itu ada tiga restorannya. Dan gue ngomong sama teman gue, sama ibu itu emang orangnya pintar banget, dan kita ngomong ini dia bisa menyikapi ini, kita ngomong ini dia bisa ngomong kayak gini. Jadi di situ adalah hal-hal salah satu dukanya ya yang berat, gimana kita bisa kayak harus mendilkan itu, tapi kita kayak aduh bingung kita harus memutar otak kayak gitu sih dukanya. Nah, dukanya itu aja sih sebenarnya, sama kritikan yang pedas. Ya menurut gue kritikan itu nggak masalah, tapi kalau kayak kritikan menjatuhkan itu sebaiknya nggak boleh kan. Dan juga kayak hal-hal yang paling aneh selama menjadi penyiar radio, mungkin hal-hal yang paling aneh apa ya? Gue mungkin dulunya nggak pernah ketemu sama orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Tapi sekarang gue bisa ketemu sama orang-orang yang hebat, dan itu aneh buat gue karena ya aneh aja kayak gitu. Itu salah satunya. Dan juga mungkin kayak gue betah banget dari pagi sampai sore sampai malam, betah banget. Kalau gue bisa, gue betah banget gitu sih kalau misalnya hal yang aneh kayak gitu. Gitu ya. Dan mungkin ini vlognya, ini bukan mini vlog lagi, ini udah panjang banget cerita gue. Walaupun mungkin gak semuanya tersampaikan, dan juga mungkin udah muter-muter banget ceritanya, karena ini pertama kali gue ngebuat vlog dan bingung gimana. Mungkin ini untuk belajar aja dulu ya. Untuk belajar, dan gue harus berani untuk mempublish ini, karena sampai kapan gue dari kemarin itu udah ngebuat vlog itu ada 2, dan sampai sekarang itu ya masih belum berani, masih belum percaya diri untuk mempublish itu. Dan ini
kalau sampai gue publish ini, dan berarti gue udah percaya diri, dan untuk next semoga bisa terrealisasikan kembali untuk membuat vlog yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Walaupun mungkin ada yang gak suka ya, no problem. Yang penting niat kita untuk bisa ngebagian orang-orang. Dan terakhir gue pengen nyemangati untuk semua orang, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita kerja, berapapun uang yang kita dapetin dari kerjaan kita, selagi kita menikmati kerjaan itu, selagi kerjaan itu halal, selagi kita nggak merugikan orang lain, ya kenapa kita harus merasa itu pekerjaan yang harus kita tinggalin? Kenapa? Nggak mesti kayak gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang ngeritik kita, ya nggak masalah. Belum tentu mereka bisa seperti kita sekarang, belum tentu mereka bisa uh, merasakan apa yang kita rasakan, karena mereka nggak tahu apa sih tentang kita, mereka tahu apa perjuangan kita selama ini, mereka kan nggak tahu, mereka taunya happy happy aja. Dulu gue nyesel banget, dulu gue sempat alay, dulu gue sempat gue galau, gue galau, gue buat status, gue galau, dunia harus tahu kalau gue galau. Itu dulu gue sempat kayak gitu. Jadi menurut gue adalah itu hal yang salah banget. Jadi buat teman-teman, sebarkanlah hal-hal yang positif, sebarkanlah pengaruh-pengaruh positif untuk di sosial media salah satunya ya, karena dengan status aja itu bisa memberikan dampak untuk seseorang yang melihat itu hanya dengan status dan kata-kata. Jadi kalau teman-teman malah menyebarkan hal-hal negatif kayak galau, dikit-dikit galau, itu juga bisa meracuni orang-orang yang tadinya happy, yang tadinya kayak nggak mau galau, tiba-tiba ngeliatin, wah kayaknya dia galau, gue juga galau kayaknya nih, kayak gitu. Jadi salah banget kalau kita menyebarkan hal-hal yang negatif kayak kegalauan yang nggak penting, salah banget. Jadi keluarkanlah, lihatkanlah, postinglah hal-hal yang positif dan keceriaan kayak gitu. Dan juga terakhir, buat teman-teman yang suka menjudge seseorang atau juga menjudge pekerjaan seseorang, jangan lagi. Kalau kritik boleh, mensupport boleh, kasih saran boleh, tapi kalau untuk menjudge suatu pekerjaan yang tidak baik, itu tidak baik, jangan. Karena di balik itu semua ada orang yang bersusah payah, ada pengorbanan, ada perjuangan untuk bisa sampai ke titik itu. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan ngomong dan kecepatan ngomong, mohon maaf. For the first time, mungkin ini next bisa berubah ya, bisa lebih baik lagi. Dan terakhir, bye-bye, assalamualaikum.